Baik Guru, bisa dijelaskan tentang bagaimana riwayat sejarah ibadah haji dan kurban nih Guru? Jadi asal mula ibadah haji ini sudah berawal dari Nabi Adam, cuma tata caranya berbeda. Ya, jadi tata cara yang ibadah haji mulai teratur ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa dibilang ini adalah napak tilas Nabi Ibrahim sekeluarga. Karena mulai Nabi Ibrahim inilah dituntun malaikat Jibril ketika mau memasuki kota Mekah. Ternyata malaikat Jibril menyuruh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail untuk mandi dulu. Nah, makanya sebelum ihram dianjurkan mandi, ya. Kemudian pakai baju ihram. Nah, ini yang nuntun malaikat Jibril langsung. Ketika malaikat Jibril bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tinggal mengikuti, ya, mengucapkan takbir Allahu Akbar, mengikuti la ilaha illallah wallahu akbar, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini semuanya dibimbing langsung oleh malaikat Jibril. Kemudian salah satu rukun ibadah haji ada yang namanya sa'i baina Safa wal Marwah. Jadi lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, itu pun napak tilas dari Ibunda Hajar. Di saat itu Mekah masih lembah, padang pasir, tidak ada pohon sama sekali. Jangankan pohon hidup, pohon mati pun tidak ada. Ya. Rumah apalagi tidak ada. Air mata setetes pun tidak ada. Makanya di situ ketika Nabi Ibrahim mengantarkan istri beliau Ibunda Hajar, ya, dengan putra beliau yang masih bayi, diberi bekal cuma kalau bahasa Arabnya ini kirbah, ya, satu kantong yang terbuat dari kulit isinya air, gandum satu genggam, ya, ditinggal di tempat seperti itu. Nah, disitulah ada sa'i. Makanya ketika air bekal yang diberikan yang sangat minim habis, ya, makanan juga habis, akhirnya beliau berusaha mencari air. Melihat dari atas, di situ Bukit Safa, ya, biasa ya, ada matahari yang teriknya sangat panas, kemudian di atas bukit juga panas, seperti ada air. Ketika Ibunda Hajar naik ke atas, ternyata tidak ditemukan air, tapi itu hanya fata morgana. Berbalik ke belakang, di situ ada Bukit Marwah, sama seperti yang awal. Ketika kena terik matahari, ujungnya seperti ada air. Beliau datangi, ternyata fata morgana juga. Berbalik ke belakang, bolak-balik sebanyak 7 kali. Nah ini ya, jadi setelah 7 kali, ternyata disitulah Nabi Ismail, sebagai riwayat, Nabi Ismail menghentakkan kaki beliau, akhirnya keluar air. Sebagai riwayat lagi, sayap malaikat Jibril yang menyambarkan, ya. Walhasil di bawah kaki Nabi Ismail keluar mata air. Karena airnya keluar sebagaimana sumber mata air, beliau ada kekhawatiran, ya. Lihat putranya, jangan-jangan nanti tenggelam. Makanya beliau bilang, zam, zam. Ini kalau menurut bahasa Palestina, zam, berkumpullah, zam, berkumpullah. Nah, dikumpulkan. Tapi sebagian riwayat, zam, zam, ini bahasa Ibrani. Kalau ini memang benar adanya, bahasa Ibrani, arti zam, zam adalah qif, qif, ya, wakof, wakof berhenti, qif, stop, stop. Kenapa? Karena khawatir kalau memancar terus putra beliau mau tenggelam. Nah ini ya, karena belum bisa renang, masih kecil. Nah ini ya, jadi luar biasa. Disitulah beliau, ya, walhasil yang paling kuat yang pertama, berkumpullah, berkumpullah. Karena setelah itu beliau mengambil putra beliau gendong, beliau bendung, jadi bendungan, bendungan air zam-zam.
Nah, Guru, berarti memang ibadah haji ini tidak lepas dari napak tilas dari Nabi Ibrahim dengan juga Nabi Ismail, Guru ya. Nah, tapi awal mula umat Rasulullah ini berhaji, bagaimana Rasulullah menyampaikan dan juga awal mula Rasulullah juga berhaji nih, Guru. Bagaimana nih? Kalau tadi kan zamannya Nabi Ibrahim nih. Kalau kita bahas pada awal mula zamannya Rasulullah berhaji ini seperti apa? Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah menyempurnakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ini juga perlu kita tahu, ya, karena ini ada salah satu pertanyaan mungkar nakir di alam kubur nanti, dan kita dapat bocorannya. Jadi kalau pemirsa TVRI ini tidak saya anggap sebagai keluarga, tidak saya kasih tahu bocoran ini. Tapi karena pemirsa TVRI saya anggap seperti keluarga sendiri, saya kasih tahu bocorannya. Ya, mungkin ketika malaikat mungkar nakir bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Jawabnya sudah jelas, mudah. Allahu Rabbi. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Biasanya terkecoh ketika dua pertanyaan. Ma imamuka? Apa imammu? Nah, yang masih awam, ya, imam musola disebutkan, ya, Pak Bendel, ada juga ya Pak Karmen. Nah, ini nanti dipukul pakai gada, hati-hati ya. Padahal yang diharapkan ma imamuka, ya, apa petunjuk hidupmu? Nah, jawabannya adalah Al-Qur'an. Nah, jadi aman ya, wahai pemirsa TVRI, kalau ditanya nanti ma imamuka, jawabannya adalah Al-Qur'an imami. Al-Qur'an adalah petunjuk hidup saya, ya, bukan imam masjid atau musola tempat masing-masing tinggal, ya. Kemudian yang kedua, man abuka? Siapa bapakmu? Ya. Ini masih banyak yang menyebutkan bapaknya sendiri, ya, tadi itu bapaknya, ya, namanya Bendel, ya, Bendel lagi, ya. Abi Bendel, langsung pukul, tayar hancur, ya. Ada juga, ya, nabi, tapi masih kurang tepat. Abuna Adam alaihissalam, bapak saya adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu pun masih kena pukul karena belum tepat. Yang tepat adalah Abuna Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Bapak kita dalam Islam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya syariat Nabi Muhammad SAW adalah anittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti, ya, ajaran agama, sistem agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, makanya tadi tata cara ibadah haji ini mulai Nabi Ibrahim. Bahkan waktu itu Nabi Ibrahim ketika usai membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, sudah ditaruh Hajar Aswad, diperintahkan oleh Allah, perintahkan semua manusia dari penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kalau kita kembali ke tema lagi kan juga di bulan Dzulhijjah ini kan ada yang namanya ibadah kurban nih, Guru. Kenapa ibadah kurban juga jatuh di masa ibadah haji nih, Guru? Bagaimana awal sejarahnya? Ibadah kurban. Kurban ini arti asli adalah, ya, kata-kata koroba. Koroba artinya dekat, ya. Ya. Koruba, dekat. Biasanya kalau ada tambahan alif atau nun belakangnya jadi kurbanun, ini berarti sangat dekat atau lebih dekat. Jadi dulu ketika Allah menyuruh dua hambanya ini, Qabil sama Habil, untuk berkorban, ya, apa yang dipersembahkan disuruh naruh di atas bukit. Jadi memang dasarnya si Qabil ini memang ketakwaannya kurang, akhlaknya kurang bagus juga. Jadi asal-asalan. Nah, kalau Habil ini beda, memang akhlaknya bagus, ketakwaannya tinggi. Sekalipun kambing jumlahnya ratusan bahkan ribuan, beliau berusaha mencari yang terbaik. Mereka berdua menunggu kira-kira kurban siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah mengutus awan putih. Berhenti sejenak di atas kurbannya Qabil yang berupa gandum atau sebagian riwayat buah-buahan. Berhenti sejenak, terus berpindah. Nah, ini menunjukkan kurbannya tidak diterima. Karena kalau kurbannya diterima, awan putih tersebut turun dan kurbannya diambil, dibawa ke langit. Ya. Berpindah ke kurbannya Habil yang berupa daging kambing.
Ya. Akhirnya awan putih ini turun dan kambing, ya daging kambing tadi dibawa ke atas, bawa naik ke langit sampai ke surga. Nah, dan sebagai riwayat menerangkan bahwa inilah kambing yang nantinya menyelamatkan Nabi Ismail ketika mau disembelih. Dari kejadian ini ada kaidah anna khairan lil ajdad yang fa'al aulad. Setiap kebaikan dari nenek moyang sangatlah bermanfaat bagi anak cucu.